Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana cara melakukan perawatan luka pada pasien. Ya, nanti ada beberapa tahap. Jadi sebelum saya langsung ke perawatan luka, akan ada tahap orientasi dulu ke pasien, di mana saya akan menjelaskan tujuan dan juga prosedurnya terhadap tindakan yang akan saya lakukan, yaitu tentang perawatan luka kotor. Baik, bisa kita mulai sekarang ya. Alat yang akan kita siapkan untuk perawatan luka kotor, ya. Di sini prinsip perawatan luka kotor itu adalah steril, ya. Beberapa alat yang harus kita siapkan pada saat melakukan perawatan luka. Di sini ada satu set untuk perawatan luka, set medikasi. Jadi satu set ini namanya bak instrumen, ya. Bak instrumen ini isinya di dalamnya steril. Jadi ada pinset, ya, pinset anatomis dan juga pinset chirurgis, ya. Kemudian ini ada 3 pinset yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada gunting jaringan, ya. Gunting jaringan ini yang khusus kita gunakan untuk mengambil jaringan mati, ya. Beda dengan untuk gunting plester. Terus kemudian selain ada pinset dan juga gunting jaringan, di sini ada kasa steril, ya. Ini kita siapkan kasanya, bila mana nanti pada saat kasanya habis kita bisa ambil dari dalam tromol di sini. Ini steril. Ya, kita tutup dulu. Terus kemudian kita siapkan larutan steril, ya. Jadi NaCl-nya ini nanti digunakan untuk membersihkan. Kita bisa tuangkan nanti dalam namanya kom kecil. Kemudian ini kita bisa siapkan juga lidi kapas. Nah, boleh misalkan kalau nanti di ruangan di dalam ruangan rumah sakit itu ada lidi kapas, bisa kita siapkan. Tapi kalau tidak ada, kita bisa gunakan alkohol. Ini untuk melepas daripada perban yang melekat pada luka pasien. Terus kita siapkan bengkok, kita siapkan 2 bengkok. Yang satu nanti isinya larutan desinfektan, tempat dari alat yang telah kita pakai. Kemudian yang satu ini untuk kasa, ya. Kasa yang sudah kita gunakan untuk membersihkan. Kemudian ini ada perlak, ya, sebagai pengawas untuk melindungi daripada bed agar tidak basah. Kemudian kita gunakan hipafik sebagai pelindung atau pembungkus daripada perban. Ya. Kemudian ada gunting, ya, ini gunting plester. Dan kita ada koretan. Nah, ini kita gunakan untuk mengambil, ya, alat steril yang ada di bak instrumen. Nah, jadi nanti kita mengambilnya. Pertama, sebelum kita menggunakan handscoon harus menggunakan koretan. Kita juga akan karena ini adalah prinsip steril, nanti kita gunakan 2 handscoon. Yang pertama handscoon bersih, ini kita gunakan untuk membuka balutan, ya. Setelah itu kita siap untuk melakukan pembersihan lukanya dengan menggunakan handscoon steril. Jadi kita pakai 2 handscoon, 1 handscoon bersih, yang 1 handscoon steril. Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Joko. Pak Joko, demi keamanan dan keselamatan pasien, bisa disebutkan nama lengkap dan tempat yang lainnya? Joko Susanto, lahir di Kuarjo tahun 1970. Oke, Pak Joko, saya perawat ahli, ya, yang menjaga di Bangsal ini. Tujuan saya kesini untuk melakukan perawatan luka, ya, yang ada di kakinya Bapak. Ya, tujuan daripada perawatan luka agar luka bersih
ya. Kemudian Pak Joko nanti merasa lebih nyaman dan tentunya terhindar dari infeksi begitu ya. Ya. Endingnya nanti proses penyembuhan lukanya juga lebih cepat ya Pak ya. Oke, sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, bisa kita mulai sekarang ya? Iya. Tutup privasi ya, jaga privasi pasien dengan menutup tirai. Kemudian kita posisikan pasien ya senyaman mungkin karena ada di kaki. Ya, saya buka dulu kaki yang ada lukanya. Maaf ya Pak ya, saya buka ya Pak ya. Untuk menjaga kebersihan. Oke. Selanjutnya saya akan menyiapkan ya melihat daripada alat yang akan kita gunakan. Saya memakai handscoon bersih dulu ya, kita gunakan handscoon bersihnya. Kita dekatkan alat ya, terus selanjutnya kita pasang perlaknya ya di bawah luka. Nah, kalau seandainya lukanya nanti terlihat lukanya luas besar gitu ya, kita bisa ganjal kakinya dengan menggunakan bantal. Maaf ya Pak ya, bisa diangkat sedikit ya. Saya topang dengan bantal. Kemudian kita dekatkan ya bengkok. Yang satu untuk bahan kasa yang telah kita pakai. Yang satu ini berisi larutan disinfektan untuk menampung alat yang telah kita gunakan ya, kemudian ditaruh di situ. Kita ambil bisa kita gunakan kasa yang steril ya, kita basahi dengan NaCl yang telah kita tuangkan di kom kecil ya. Bisa kita gunakan alkohol gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mempermudah melepas daripada perban. Ya, kita pakai spray aja ini ya. Nah, sisi di pinggirnya saja, jadi jangan di tengah. Oke. Kemudian kita bukanya dengan pinset. Nah, karena di dalam bak instrumen ini adalah steril, maka kita gunakan korentang untuk mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak ya, bilang ya kalau sakit ya, bisa saya basahi lagi nanti. Nah, kita taruh ya di bengkok. Kemudian ini sudah tidak steril ya, artinya ini sudah on, maka tidak bisa kita pakai lagi untuk mengambil yang ada di bak instrumen. Kita taruh di sini ya. Kemudian kita observasi kondisi lukanya, karakteristiknya luka, dia luasnya berapa, panjang lebarnya bisa kita ukur. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan jaringannya, granulasinya, terus produk pesnya dia sedikit atau banyak daripada yang menempel di balutan. Kemudian kita lihat juga bila mana di luka itu ada jaringan matinya ya. Nanti kita bisa ambil menggunakan gunting jaringan. Nah, kalau seandainya tidak kita ambil bagaimana? Ya nanti untuk jaringannya tidak bisa muncul, sehingga proses penyembuhannya juga akan lama. Jadi harus benar-benar bersih ya.
Nah ini handscoon ada kanan dan juga kiri. Sudah ada tandanya ya, kita sesuaikan dengan tangan kita. Ya, kalau mau pakai handscoon ketika di tangan ada aksesoris maka harus dilepas ya, cincin maupun jam tangan ya atau gelang harus dilepas. Kemudian ini karena tangan saya sudah steril, saya tidak perlu lagi korentang untuk mengambil alat yang ada di bak instrumen. Ya, tangan saya sudah steril, saya bisa langsung mengambil alat di dalam bak instrumen. Selanjutnya kita akan membersihkan luka ya dari bagian yang kita bersihkan dari dalam keluar ya. Ini lukanya memang sangat kotor sekali. Nah, gunakan satu sisi untuk satu kali usap. Jadi kalau nanti misalkan di sisi lain masih bersih bisa kita pakai. Nah, ini sisi masih bersih. Ya. Oke. Karena tadi hasil pengamatan di awal ya, luka di situ ada jaringan matinya ya. Jadi karakteristik jaringan mati itu ya ada hitam-hitamnya di situ ya, terus kemudian warna kekuningan. Ya, itu harus kita ambil. Oke. Kemudian kita gunting. Kita ambil lagi. Sedikit-sedikit ya, kita lihat seluruh permukaan luka di mana di situ ada jaringan mati perlu kita ambil. Ya. Anggap aja kita sudah bersih ya, artinya jaringan matinya sudah tidak perlu ada yang kita ambil. Terus kemudian kita bersihkan lagi ya sampai bersih gitu ya. Kalau di situ ada pes atau ada nanahnya ya perlu kita tekan sehingga nanahnya bisa keluar dengan menggunakan kasa juga. Kita ulangi beberapa kali sampai lukanya bersih. Jadi ini moist, jadi lembab, sifatnya lembab. Setelah kita tutup dengan kasa yang kita basahi, selanjutnya kita tutup dengan kasa kering. Sudah kita tutup ya semua permukaan luka. Kemudian kita siap untuk meplasternya. Nah, ini luka sudah bersih ya, sudah tertutup oleh kasa steril. Ya. Tangan saya sudah nggak perlu steril lagi ya. Kita tinggal menutup balutan. Nggak sakit ya Pak ya? Ya. Kita ukur ya seberapa banyak kebutuhan di pabrik yang kita gunakan untuk membalut.
Apa ada keturunan Pak dari keluarganya untuk sakit gulanya ini Pak? Ada. Ada ya. Siapa? Bapak. Bapak. Oke, kita tutup satu lagi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah selesai ya. Saya bersihkan lukanya. Sudah bersih, sudah rapi lagi. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah lebih nyaman? Ya. Iya. Iya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemudian nanti setengah jam lagi ya, Bapak dapat obat ini, dapat insulin ya sebelum makan. Saya nanti datang lagi 30 menit ke sini ya. Baik, terima kasih. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Ya. Saya bereskan alatnya. Ya, kemudian saya rapikan lagi pasiennya. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa panggil saya ya di counter perawat dengan memencet tombol ya di samping bed sini ya. Iya. Terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali ke nurse station untuk membereskan alat ya, merapikan alat, mencuci alat dan dokumentasi. Sudah ya.